Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini atau pekan ini kita kembali lagi, langsung saja kita kembali lagi ke pembahasan prediksi USBN untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Karena kemarin kita sudah membahas mulai dari nomor 1, kisi-kisi nomor 1, kisi-kisi soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk hari ini kita masuk ke nomor 6, mulai dari nomor 6. Anak-anak siapkan lembar yang sudah Ustazah bagikan, yaitu lembar ringkasan materi yang sudah Ustazah bagikan untuk pekan ini, yang seperti ini. Mulai dari nomor 6. Untuk nomor 6 kita disuruh memadukan, jadi soalnya nanti masih bentuk pilihan ganda, yaitu memadukan arti dan ayat dari surat At-Tin atau surat Al-Ma'un. Surat At-Tin atau Quran surat Al-Ma'un. Nah, di sini nanti kalian yang terpenting adalah mengerti atau hafal ayat-ayat Quran surat At-Tin maupun Quran surat Al-Ma'un, dan kemudian juga harus tahu ataupun mengerti ataupun harus hafal tentang arti-arti per ayat tersebut, Dan ini Ustazah sudah sampaikan, silakan nanti kalian hafalkan saja, Jadi bentuk soalnya nanti seperti ini. Bentuk soalnya adalah disuruh mengartikan seperti ini. Perhatikan ayat di bawah ini. Bi ahkamil hakimin. Potongan ayat di atas artinya. Nah, di sini ada pilihan arti A, B, C, dan D. Seperti itu, Kemudian lanjut ke nomor 7. Kita buka. Nomor 7. Nah, di sini adalah kita di dalam nomor 7 ini kita disuruh menentukan hukum tajwid pada kata yang digaris bawahi, pada atau dari Quran surat Al-Kafirun atau Al-Ma'un, Al-Kafirun atau Al-Ma'un, ataupun surat Al-Kafirun atau Al-Maidah ataupun surat Al-Hujurat, seperti itu. Jadi kita harus tahu ayat-ayat yang digaris bawahi yang ada di dalam Quran surat Al-Hujurat, Al-Maidah maupun di dalam surat Al-Kafirun, tentang hukum bacaannya. Nah, di sini Ustazah akan bahas beberapa hukum bacaan yang ada di 3 surat tersebut, atau di dalam surat Al-Kafirun, surat Al-Maidah maupun surat Al-Hujurat. Yang pertama, kita akan bahas tentang hukum tajwid atau hukum bacaan mat tabi'i. Mat tabi'i yaitu apabila ada fathah, kemudian diikuti dengan alif. Kemudian masih mat tabi'i apabila ada kasroh, kasroh seperti ini, kemudian diikuti oleh ya sukun, itu juga dinamakan mat tabi'i. Ada juga ketika ada dzumah juga diikuti oleh wawu sukun, itu juga masuk dalam hukum tajwid atau hukum bacaan mat tabi'i. Contohnya yang sangat terlihat adalah ketika misalnya di sini Ustazah ngasih contoh di dalam surat Al-Kafirun, yang jelas terlihat adalah di sini la a'budu ma, di sini ma, ini ada fathah, kemudian ada alif, ada fathah ketemu alif. Nah, ini dibaca mat tabi'i.
panjangnya 2 harokat. Kalau dzumah, misalnya dzumah ini, dzumah ketemu wawu sukun, ini juga termasuk mat tabi'i ya. Seperti itu. Ini namanya mat tabi'i, jelas? Kemudian yang kedua yaitu tentang mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil yaitu apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata atau kalimat yang lain ya. Jadi ada 2 kata. Ini cara membacanya adalah panjang 5 sampai 6 harokat. Contohnya di dalam surat Al-Kafirun, masih di dalam surat Al-Kafirun, kita buka ya di sini. Nih. Qul ya ayyuhal. Qul ya. Di sini ada mat tabi'i ya, ini mat tabi'inya, ada alif sebagai pemanjang ya, sebagai pemanjang huruf ya. Ya di sini ada hamzah sebenarnya. Kalau di dalam Al-Qur'an kalian lebih jelas lagi nih. Jadi karena ini maaf Ustazah hanya menyalin dari Google sehingga tulisan kurang jelas. Apabila kalian ingin lebih jelas, silakan kalian buka di Al-Qur'an nih. Qul ya, di sini ada mat tabi'i ketemu dengan hamzah dalam 2 kata ya. Dalam 2 kata. Dalam kata yang lain maksudnya ya wahai, dan ini ya ayyuhal ya. Seperti itu. Itu namanya mat jaiz munfasil. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang lain atau kata yang lain. Kemudian yang ketiga adalah mat arid li sukun. Mat arid li sukun yaitu apabila ada tanda waqaf ya, ada tanda waqaf atau berhenti tetapi sebelumnya didahului oleh mat tabi'i ya. Nah, ini dibaca 2 sampai 6 harokat ya. Mat arid li sukun. Contoh masih di dalam surat Al-Kafirun. Kita ambil contoh di dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini namanya hukum bacaan mat arid li sukun. Kenapa? Karena di sini sebelum ada waqaf, sini ada waqaf atau tanda berhenti. Itu sebelum tanda berhenti atau waqaf ini didahului oleh mat tabi'i yaitu dzumah bertemu dengan wawu sukun. Seperti itu, ya. Jadi ini namanya mat arid li sukun. Ya, paham? Kemudian lanjut, hukum bacaan yang selanjutnya adalah tentang ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini adalah hukum bacaan nun sukun. Sehingga apabila ada nun sukun atau tanwin itu ada fathah tain, ada kasroh tain, ada dzumah tain, kemudian bertemu dengan salah satu huruf. Ya, jadi hanya salah satu huruf, bertemu dengan salah satu huruf, ada nun sukun ataupun tanwin, bertemu dengan salah satu dari sekian ini huruf, ada ta, ada sa, jin, dal, zal, za, sin, shin, shad, dod, to, do, fa, qaf, kaf. Ini namanya hukum bacaannya adalah dinamakan ikhfa hakiki. Ya, jadi membacanya dengan samar-samar, dibaca samar-samar. Seperti ini contoh. Masih di dalam surat Al-Kafirun. Kita buka lagi ya. Surat Al-Kafirun ini. Wala antum ya, ikhfa ini. Antum, kenapa? Ini bacaan ikhfa.
ikhfa hakiki ya. Kenapa? Karena di sini ada non sukun bertemu dengan huruf ta. Ada non sukun, nih non sukun bertemu dengan ta, huruf ta. Ya. Non sukun, nih non sukun bertemu dengan ta. Antum ya, seperti itu. Antum samar bacanya. Ya. Ini namanya ikhfa hakiki karena ada non sukun bertemu dengan ta. Lanjut, hukum bacaan yang selanjutnya adalah ada yang dinamakan izhar safawi. Izhar safawi yaitu apabila ada mim sukun. Ada mim sukun. Kalau tadi adalah ikhfa hakiki itu bacaan non sukun atau hukum non sukun. Kemudian kalau izhar safawi itu adalah hukum mim sukun ya. Yaitu izhar safawi, diulangi, izhar safawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain huruf mim dan ba. Selain huruf mim dan ba. Mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Bertemu itu artinya huruf sebelumnya. Ya, huruf selanjutnya, huruf selanjutnya. Nah, ini dibaca jelas, ya, dibaca jelas. Contoh masih di dalam surat Al-Kafirun, ya. Kita buka. Masih di dalam surat Al-Kafirun. Kita cari, ya. Wala antum abidun ya. Tum antum a. Nah, ini adalah mim sukun. Mim sukun bertemu dengan ain. Bertemu dengan huruf ain. Ain itu adalah huruf selain huruf mim atau ba, bukan huruf mim, bukan huruf ba. Ya, jadi bertemu itu artinya huruf selanjutnya ada mim sukun, kemudian huruf selanjutnya itu adalah huruf selain mim dan ba, maka itu dinamakan izhar safawi ya, dinamakan izhar safawi. Izhar safawi ya. Izhar, semua izhar dibaca jelas ya. Tum a ya, bukan tum a tapi tum a ya. Antum a, seperti itu ya. Jadi ini dinamakan izhar safawi karena ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Di sini ketemunya dengan atau huruf selanjutnya adalah huruf ain. Begitu nggih, jelas? Lanjut. Selain 5 hukum bacaan tadi, juga masih ada bacaan yang lain atau hukum bacaan yang lain di dalam surat yang tadi sudah Ustazah sebutkan, di antara surat Al-Kafirun, Al-Maidah ayat 2-3, kemudian Al-Hujurat ayat 13 sampai dengan 14 ya. 12 sampai 13 maaf ya, seperti itu. Ada lagi ini hukum bacaan selanjutnya ya, yang harus kalian tahu, pahami di dalam 3 surat tadi, Al-Hujurat, Al-Maidah, kemudian juga Al-Kafirun, adalah mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil yaitu apabila ada mat tobi'i bertemu itu huruf selanjutnya ya, bertemu dengan hamzah pada satu kata atau kalimat ya, dalam satu kata ataupun dalam satu kata atau dalam kalimat ya. Ini dibaca 6 harokat. Contoh bacaannya adalah di dalam Ustazah ngambil contoh di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ya.
di dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu ini sa'airullahi ya. Ini di sini ada mat tobi'i juga ya. Mat tobi'i ketemu dengan hamzah maupun alif ya, bisa ya. Hamyah kemudian dalam satu kata atau satu kalimat ya. Sya'airullahi ya. Jadi seperti itu. Ini dinamakan mat wajib muttasil. Dinamakan mat wajib muttasil karena masih dalam satu kata. Kalau di dalam dua kata dinamakan mat jaiz ya. Mat jaiz munfasil. Kalau di dalam satu kata dinamakan mat wajib muttasil. Ini seperti ini, mat wajib muttasil. Kemudian lanjut untuk yang hukum bacaan yang selanjutnya, yaitu mat badal. Mat badal itu apabila ada dua huruf mat terdapat dalam satu kalimat atau kata. Ya, jadi ada dua huruf mat yang terdapat dalam satu kata atau kalimat. Dibaca dua harokat. Contohnya adalah masih di sini nih. Al-qalaid. Nah, di sini ada dua huruf pemanjang, yaitu alif. Di sini ada alif, kemudian ada qalaid ya. Di sini ada huruf pemanjangnya, juga ada tanda panjangnya. Jadi ada tanda panjangnya juga. Di sini ada alifnya, alif sebagai alif pemanjang ya. Jadi di misalnya lagi contoh yang lain, misalnya sebentar dicarikan ya, Ustazah carikan yang lebih jelas lagi mungkin ya. Yang lebih jelas lagi Ustazah carikan, adakah di sini? Mat badal ya. Kafaru ada, biasanya ada ya di sini. Coba kita lihat apakah ada. Di sini ada ini. Ini adalah mat badal. Ada huruf wawu sebagai pemanjang, kemudian huruf alif juga sebagai pemanjang. Ya. Tastaqsimu ya. Tastaqsimu bi ya, seperti itu. Taqsimu bi ya, seperti itu. Ini itu namanya mat badal. Ada dua huruf mat atau dua pemanjang di situ nih. Ada dua pemanjang. Ada kalau ini huruf yang sebagai huruf pemanjang ya, wawu dan alif. Seperti itu. Lanjut nih. Lanjut sebentar, lanjut untuk selanjutnya masih dalam hukum bacaan mat. Mat itu pemanjang ya, yaitu mat lazim mutsaqal kilmi. Mat lazim mutsaqal kilmi, yaitu apabila ada mat tobi'i bertemu dengan huruf bertasjid dalam satu kata. Dalam satu kata. Apabila ada mat tobi'i bertemu dengan huruf bertasjid dalam satu kata. Contoh ya. Contoh di sini. Masih kita buka di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Nih.
wala amina, ya. Ya, di sini ada kurang jelas ya. Ini ada huruf pemanjang, ada ada tanda panjang, kemudian ada tanda tasjid di sini. Ada tasjid di sini. Nah, ini kurang jelas ya. Silakan anak-anak boleh buka di Al-Qur'an saja yang lebih jelas. Amini. Ya, amini. Seperti itu. Ada pemanjang, kemudian ada depannya ada tasdid seperti itu. Ya. Lanjut. Nomor 9. Ada yang juga yang harus kalian tahu, yaitu tentang idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah hukum bacaan non sukun ya, yaitu apabila ada non sukun atau tanwin itu ada fathah tain, kasroh tain, dhammah tain, kemudian bertemu dengan salah satu huruf, ada ya, ada mim, ada wawu, dan ada nun. Ini namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah dibaca dengung ya. Contohnya kita ambil contoh lagi. Kita ambil contoh, Ustazah ambil contoh di surat Al-Kafirun. Nih. Tidak harus di surat Al-Kafirun, ya, di 3 surat nanti silakan kalian cari baik di Al-Maidah, Al-Hujurat maupun surat Al-Kafirun. Nih, Ustazah ngambil contoh yang ada di surat Al-Kafirun. Abidumma. Nah, di sini ada dhammah tain. Ada dhammah tain bertemu dengan mim. Ya. Dhammah tain bertemu dengan mim. Yaitu dinamakan apa tadi? Idgham bi gunnah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, diantaranya adalah ketemu dengan mim, ketemu dengan nun, ketemu dengan wawu, ataupun dengan ya, seperti itu. Jelas nggih? Lanjut. Kemudian ada lagi ya, tadi ada lagi selain idgham bi gunnah, itu juga ada idgham bila gunnah. Ada idgham bi gunnah, juga ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu apabila ada non sukun seperti ini, atau tanwin ya sama, ada fathah tain, kasroh tain, dhammah tain, kemudian bertemu ataupun huruf selanjutnya itu adalah salah satu huruf, yaitu salah satu dari huruf lam ataupun ro ataupun lam. Itu dinamakan idgham bila gunnah, dibaca tidak berdengung atau melebur tanpa dengung, atau memasukkan huruf non sukun ya. Jadi memasukkan huruf non sukun ke dalam huruf selanjutnya tadi, dalam huruf sesudahnya kalau ya, bukan sesudahnya ya, jadi seketemunya itu. Contohnya misalnya ini, gimana nih, mirrabbihim fasolli, kurang jelas sekali nih. Nanti silakan anak-anak ngecek kalian cek di Al-Qur'an ya. Fasolli marrabbihim, fasolli marrabbihim. Ya, di sini ada huruf non sukun bertemu dengan ro ya. Tadi kan ketika ada non sukun ataupun tanwin ketemu dengan huruf di antara huruf ro ataupun lam, itu dinamakan idgham bila gunnah. Nah, ini adalah salah satu contoh hukum bacaan
idgham bila gunah karena ada nun sukun bertemu dengan ro. Seperti itu. Lanjut. Sudah nggih. Sebenarnya ini 10 ini saja ya, tidak lagi, sudah ini dulu. Kalau ini sudah hafal, sudah paham, insya Allah ketika kalian menghadapi soal-soal di dalam ujian, insya Allah ya kalian bisa. Dan ini tidak perlu dihafalkan tetapi perlu dipahami apa itu namanya izhar safawi ya. Ketika diterapkan di dalam semua surat atau semua ayat yang kalian temui itu kalian tahu apa ini hukum bacaannya, seperti itu. Terus kemudian kita melanjutkan ke nomor selanjutnya nomor selanjutnya yaitu nomor 8 ya. Nomor 8 itu nomor 8 kita buka yang ini karena kemarin mohon maaf kemarin itu di dalam ringkasan nomor 8 untuk ringkasan soal nomor 8, ringkasan materi soal nomor 8 itu belum tercantumkan sama Ustazah. Jadi silakan dicari, yaitu tentang menentukan, coba ya di sini. Lihat kisi-kisinya nomor 8. Disajikan beberapa pernyataan peserta didik dapat menunjukkan penerapan makna Asmaul Husna Al-Qudus, As-Salam dan Al-Khaliq. Ya, jadi penerapan makna Asmaul Husna Al-Qudus, As-Salam dan Al-Khaliq. Kita buka. Di sini ada ringkasan materi tapi masih ngeladrah Ini untuk Al-Qudus. Jadi penerapan makna dari Al-Qudus. Al-Qudus itu artinya apa? Al-Qudus artinya apa? Artinya Allah Maha Suci ya. Jadi ini bisa kalian pelajari di sini. Nanti insya Allah Ustazah buatkan ringkasannya ya. Yang dimaksud Maha Suci itu apa? Kemudian As-Salam. Ya, As-Salam itu juga artinya apa? Artinya apa? Allah Maha memberi keselamatan ya, seperti itu. Kemudian yang lain Al-Khaliq. Al-Khaliq adalah Allah Maha Pencipta. Nah, dari situ, dari tahu artinya, kemudian tahu maknanya, kemudian kita bisa menjawab soal yang disajikan di dalam ujian ya, seperti itu. Itu nomor 8. Contoh soalnya seperti ini. Manusia adalah makhluk Allah yang sempurna. Hanyalah Allah yang mempunyai sifat sempurna dan bersih dari segala kekurangan, atau yang disebut dengan, nah ini adalah penghayatan ataupun makna dari Asmaul Husna yang mana tadi? Al-Khaliq atau Al-Qudus atau Ar-Rahim atau Al-Muhaimin. Yang Ar-Rahim sama Al-Muhaimin ini sepertinya tidak karena ini tidak masuk ke kisi-kisinya. Tadi ada As-Salam, Al-Qudus dan Al-Khaliq ya, sepertinya tadi. Ya, seperti itu. Nanti bisa kalian cermati lagi. Kemudian untuk soal nomor 9. Nomor 9 yaitu kita disuruh menentukan arti dari salah satu Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim atau As-Sami ya. Jadi Al-Wahhab artinya apa? Kemudian Al-Alim artinya apa? As-Sami artinya apa? Ya, seperti itu. Kalian harus bisa hafal itu. Karena di sini hanya menentukan arti dari salah satu Asmaul Husna itu. Contoh soalnya kita buka, coba contoh soalnya seperti apa.
Nomor 9. Allah telah memberikan karunia kepada hambanya seperti karunia akal yang dimiliki manusia untuk berpikir. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk Asmaul Husna. Nah, ternyata di sini bentuk soalnya juga tidak hanya berupa arti yang secara singkat nih, tadi pemahaman arti juga nih. Jadi ini deskripsi ataupun narasi yang ada di soal itu berkaitan dengan Asmaul Husna yang ada di sini. Al-Wahhab, An-Nur, atau Ar-Rasyid, atau Al-Awwal. Seperti itu. Nih. Lanjut, kemudian nomor 10. Kita lihat nomor 10. Soal nomor 10 itu suruh menentukan makna Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim dengan benar. Jadi di sini kita disuruh menentukan makna dari Asmaul Husna tadi. Ada Al-Basir, Al-Basir artinya apa? Al-Basir artinya maha melihat, kemudian Al-Adil maha adil, dan seterusnya. Itu silakan nanti dipelajari, tinggal mempelajari saja. Jadi maha melihat itu maknanya bagaimana, kemudian maha adil itu maknanya juga bagaimana, ya. Kemudian maha melihat itu maknanya juga bagaimana, seperti itu. Nih, lanjut nih. Kemudian lanjut nomor 11. Nomor 11 dapat menentukan Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, atau Al-Ahad. Jadi di sini kita disuruh menentukan Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit artinya apa? Jadi Al-Mumit artinya apa? Kemudian Al-Hayyu artinya apa? Kemudian Al-Qayyum juga artinya apa? Al-Ahad artinya apa? Seperti itu. Hanya kalian butuh memahami maknanya. Kemudian yang pertama kita harus tahu atau mengerti tentang artinya, kemudian tahu tentang maksudnya atau maknanya yang dinamakan dari Asmaul Husna. Al-Hayyu misalnya maha hidup. Maha hidup itu artinya apa? Bahwa Allah itu adalah zat yang maha hidup dan kekal dan seterusnya. Itu bisa kalian pelajari sendiri kalau yang itu. Nih, tinggal menghafal, memahami, menghafal seperti itu, mengingat-ingat nih, seperti itu, hanya itu. Bisa dipelajari, tidak seperti halnya bentuk kayak matematika. Ini hanya butuh pemahaman saja dan butuh pemahaman. Kemudian yang nomor 12. Nomor 12 itu disuruh menentukan pasangan nama-nama malaikat dan tugasnya, atau contoh dari perbuatan yang menunjukkan sikap beriman kepada malaikat dengan benar. Jadi malaikat misalnya ini kan malaikat ada 10 di dalam 10 atau malaikat yang 10 ini. Malaikat yang 10 ini kalian harus hafal juga tentang nama-nama malaikatnya. Kemudian setelah tahu namanya, kemudian tugasnya apa, itu harus kalian tahu. Misalnya Jibril menyampaikan wahyu, kemudian Israel mencabut nyawa, dan lain sebagainya, seperti itu. Terus di situ juga Ustazah sudah meringkaskan tentang perilaku yang menunjukkan beriman kepada malaikat di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya contohnya adalah rajin belajar. Nah, ini kalau ketika dibuat seperti bentuk deskripsi ataupun cerita yang ada di dalam soal, kalian bisa menunjukkan perilaku beriman kepada malaikat itu yang mana, misalnya tentang cerita rajin belajar dan lain sebagainya. Nah, ini ada di sini nih. Coba kita lihat contohnya saja nih. Contoh soalnya. Soal nomor 12. Soal nomor 12. Nah, ini hanya tugas, ini ke pena ini. Malaikat
malaikat memiliki tugas utama. Tugas utama malaikat secara keseluruhan itu apa? A. Mengawasi perbuatan manusia, atau B. Menjaga pintu surga dan neraka, C. Menjaga keamanan bumi, D. Beribadah kepada Allah. Yang mana? Ini tugas utama para malaikat, tidak malaikat per malaikat ya. Misalnya malaikat Rakib misalnya tugasnya apa, bukan, atau malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu dan sebagainya, bukan. Tapi tugas utama itu tugas keseluruhan dari para malaikat tersebut, tugas utama para malaikat, tidak per malaikatnya ya, seperti itu. Paham ya? Coba yang lain kita lihat malaikat. Nah, ini pengertian ini ya. Malaikat yang disebut Ruhul Qudus, yaitu malaikat siapa? Nah, ini coba kalian cari di dalam ringkasan materi itu ada tidak? Nanti kita bahas bareng-bareng. Ruhul Qudus yang masuk ini nama lain ya, kalau ini nama lain dari malaikat ini, menyimpang dari kisi-kisinya nih. Kemudian lanjut nih. Lanjut nomor 13, yaitu menentukan perilaku yang mencerminkan sikap yang beriman kepada Rasul Ulul Azmi dengan benar. Rasul Ulul Azmi. Ada berapa Rasul Ulul Azmi? Ada 5 ya. Nah, itu mempunyai sifat wajib bagi Rasul secara keseluruhan ini. Sifat wajib bagi Rasul secara keseluruhan, tidak hanya Rasul Ulul Azmi, tapi yang punya sifat wajib ini adalah semua atau seluruh Rasul ya, mempunyai sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. Nah, ini seperti ini. Ini juga kalian harus tahu tentang arti dari sifat-sifat ini. Misalnya sidik itu artinya apa? Jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tablik dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Kemudian lanjut nomor 14. Ini ada beberapa ya yang perlu masuk, misalnya tentang ketabahannya, karena Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, sehingga apa saja atau ketabahan apa yang dimiliki oleh Nabi Nuh itu misalnya. Nah, di sini Ustazah sudah buat ringkasannya yang ringkas ya. Ini hanya sebagai lompatan dalam berpikir kalian saja. Boleh kalian lihat secara keseluruhan ataupun kalian cari di dalam materi-materi yang sudah Ustazah sampaikan, mungkin di kelas 5 atau di kelas 4. Materi kelas 5 ya ini seperti ini. Silakan dibuka lagi catatannya di kelas 5 tentang dakwah Nabi Nuh atau cerita Nabi Nuh itu gimana, Nabi Ibrahim seperti apa. Ini tapi dalam ujian ketabahannya, kesabarannya yang luar biasanya itu di dalam cerita yang ini. Beliau berdakwah misalnya tentang Nabi Nuh itu dikatakan sabar atau sabar ataupun tabah karena berdakwah selama 950 tahun hanya beberapa orang saja yang mau mengikuti ajarannya. Bahkan anak dan istrinya pun tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Itu adalah suatu ketabahan, kesabaran yang merupakan salah satu bentuk ketabahan dan kesabarannya ya, seperti itu dan lain sebagainya. Tentang Nabi Ibrahim juga begitu, Nabi Musa, Isa dan Muhammad seperti itu. Kemudian sifat-sifat terpuji dari para Rasul Ulul Azmi diantaranya adalah ini, bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian nomor 14, kita di dalam nomor 14 itu, di dalam soal nomor 14 ini kita disuruh menunjukkan penerapan Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan juga Al-Baqi dengan benar nggih. Misalnya
menentukan penerapan ya. Jadi ini penerapan, kita butuh yang pertama kita harus tahu artinya. Misalnya as-somad adalah maha membutuhkan, kemudian pengertiannya apa? Harus kita pahami pengertiannya. Allah adalah tempat dan tujuan manusia dalam meminta dan tempat bergantung segala sesuatunya ya, segala keinginan kita dan harapan kita itu ya. Jadi itu pengertiannya, kemudian harus kalian pahami, karena ini yang ditanyakan nanti adalah penerapan ya. Kalian bisa menunjukkan penerapan dari Asmaul Husna yang disebut tadi, ada as-somad, kemudian al-muqtadir, kemudian al-muqaddim dan al-baqi, begitu nggih. Lanjut nggih. Lanjut, ini sudah ada ringkasannya, silakan dipelajari saja. Pelajari saja atau dipahamkan. Ketika kalian belajar, silakan tidak hanya membaca, tetapi ketika kalian membaca berulang-ulang kok belum paham, silakan dipahamkan dulu, tidak hanya dibaca. Sekedar membaca nanti tidak paham nih. Kalau belum paham boleh tanya sama ustadzah. Kalau boleh juga cari di buku atau acuan yang lain. Nomor 15 sekarang. Lanjut nomor 15, menentukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Ya, hikmah beriman kepada hari akhir. Contohnya apa? Di sini ada menentukan hikmah beriman. Di sini ada beberapa nggih, menambah nilai keimanan dan ketakwaan, dapat memunculkan sikap hati-hati, memberikan dorongan untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan mengurangi kejelekan dengan sekecil-kecil dan lain sebagainya, seperti itu. Hanya seperti itu nggih anak-anak. Terus ini banyak, ada juga kemungkinan juga yang ditanyakan adalah juga nama-nama hari akhir. Ini juga ustadzah sudah buatkan ringkasan untuk nama-nama hari akhir, nama-nama lain dari hari akhir ya. Ada yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul hasr, yaumul hisab, yaumul ba'as dan lain sebagainya. Ini kalian hafalkan. Pokoknya di dalam pelajaran pendidikan agama Islam itu banyak menghafal, memahami. Setelah hafal kemudian dipahami maknanya, maksudnya, seperti itu ya. Yaumul akhir apa artinya, yaumul qiyamah apa artinya, yaumul hasr apa artinya dan lain sebagainya. Kita lihat contohnya coba seperti apa. Kita lihat contoh soalnya. Nomor 15. Oh, ini hanya suruh mengartikan. Kepenak nggih, jadi kalian hanya suruh mengartikan. Tinggal mengartikan berarti mengkur menghafal nama lain dari hari akhir, kemudian disuruh mengartikan. Misalnya arti dari yaumul hisab adalah titik-titik yaumul hisab. Hari perhitungan, hisab itu apa? Hisab itu ya, hari perhitungan atau hari pembalasan atau hari penimbangan atau hari kebangkitan. Di situ silakan nanti dicari, di situ dicari, kemudian kalau sudah ketemu diapalke, seperti itu nggih. Saya kira ustadzah cukupkan sampai sekian dulu nggih. Afwan dari ustadzah banyak salah, banyak kekurangan dalam membuat pengajaran ini, supaya kalian tahu banyak kekurangan, mohon maaf. Afwan dari ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.